어둠 속에 길을 찾 Selamat datang kembali di podcast Solo Malming Absurd. Uang bukan sekadar alat tukar, tapi alat ukur hausnya manusia terhadap rasa cukup. Ia berkilau seperti cermin, memantulkan siapa diri kita saat mengejarnya, antara kebutuhan, keserakahan, dan rasa takut kehilangan arti hidup. Masih bersama dosen senior ilmu ngaurologi terapan yang selalu setia memberikan jawaban dan penjelasan yang nyeleneh dan absurd. Mari kita bedah bersama-sama. Uang, cermin kehausan manusia. Pertanyaan pertama. Pak, apa itu uang? Baik, uang adalah kertas mistis yang nilainya ditentukan oleh keyakinan massal. Mirip agama, tapi bisa buat beli es teh dan gorengan. Ia diciptakan agar manusia bisa bertukar keinginan tanpa perlu barter harga diri. Dalam filsafat ngawurologi, uang adalah mitos modern, bentuk konkret dari rasa takut miskin yang disepakati bersama. Ia tak punya aroma, tapi bisa bikin hidung manusia tajam membedakan peluang dan utang. Mengapa manusia mencintai uang? Karena uang adalah satu-satunya pasangan yang selalu diam, tapi selalu bikin deg-degan. Ia tak marah kalau disalahgunakan, tapi ngambek kalau tak dicari. Di balik cinta pada uang, tersembunyi trauma primal, rasa tidak aman terhadap kenyataan. Dalam logika ngawurologi, manusia mencintai uang bukan karena ingin kaya, tapi karena takut merasa kurang. Sebuah romansa toksik antara dompet dan eksistensi. Mengapa uang sulit dikumpulkan tapi cepat hilang? Karena uang memiliki jiwa nomaden. Ia tak suka diam di satu tempat terlalu lama, terutama di rekening orang sabar. Secara metafisik, uang adalah energi mengalir, makanya ia sering tersedot menuju tempat paling boros. Dalam teori ekonomi kebocoran kosmos, uang hanya mampir untuk menilai apakah pemiliknya sudah layak dipercaya, lalu kabur begitu melihat promo buy one get one. Lalu apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Secara ilmiah tidak, tapi secara ekonomi bisa, asal tahu tempat belinya. Kebahagiaan tak dijual di mall, tapi di momen ketika kita sadar uang bisa bikin hidup orang lain lebih ringan. Namun kebanyakan orang malah beli drama cicilan. Jadi jawabannya, uang tak bisa membeli kebahagiaan, tapi bisa menyewa ketenangan sampai di akhir bulan. Mengapa uang bikin orang berubah? Ya, karena uang adalah cermin karakter dalam HD resolution. Ia memperbesar kejujuran dan memperjelas kerakusan. Saat tak punya uang, manusia tampil sederhana. Saat kebanyakan, mereka berubah jadi filsuf dadakan di Twitter. Dalam ngawurologi, perubahan itu bukan karena uang jahat, tapi karena uang memberi keberanian untuk menunjukkan diri yang selama ini disembunyikan oleh utang. Mengapa uang haram dibuang tapi halal dihamburkan? Begini, sebab dalam ekonomi spiritual, dosa dihitung dari arah aliran, bukan jumlahnya. Uang yang dibuang dianggap menghina peluang,
tapi yang dihambur dianggap investasi mood. Ilmu ngawurologi menyebut ini sebagai paradoks ekonomi perasaan, di mana logika keuangan dikalahkan oleh dopamin. Uang tak ingin dibuang, ia hanya ingin dihabiskan dengan gaya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Apa hubungan uang dan waktu? Uang dan waktu adalah sepasang kekasih yang tak pernah bisa jadian. Kita habiskan waktu mencari uang, lalu habiskan uang membeli waktu. Dalam filsafat ngawurologi, keduanya adalah ilusi yang saling ngeprank. Satu berbunyi, time is money. Yang lain menjawab, then why are you always broke? Kesimpulan, waktu adalah mata uang, tapi kita semua terus over budget dalam kebodohan. Mengapa uang sering jadi sumber pertengkaran? Nah, ini menarik. Karena uang tak punya emosi, tapi selalu berhasil menguras emosi. Ia adalah benda netral yang bisa menyalakan cinta atau perang, tergantung siapa yang pegang. Dalam ilmu ngawurologi, uang disebut mediator chaos, simbol bahwa manusia belum dewasa menghadapi keseriusan hidup. Orang tak bertengkar karena uang, tapi karena cara mereka menilai harga diri lewatnya. Gitu. Apakah orang kaya lebih bahagia? Oh ya, tidak selalu. Orang kaya hanya punya versi premium dari masalah orang miskin. Kalau orang biasa stres karena harga beras, mereka stres karena harga saham. Menurut ilmu ngawurologi, kebahagiaan tak bergantung pada saldo, tapi pada kemampuan isinya. Orang kaya yang tak bisa ketawa saat rugi sejatinya lebih miskin dari tukang parkir yang nyanyi sambil peluitan. Terakhir. Pak, apa makna sejati dari uang? Oke, baik. Uang adalah bahasa universal antara kebutuhan dan keserakahan. Ia bukan tujuan, tapi cermin yang memantulkan nilai diri kita. Dalam filsafat uangologi tradisional, uang adalah kertas karma. Setiap lembar menyimpan cerita keputusan hidup. Maka bijaklah menggunakannya. Jangan jadikan uang sebagai Tuhan. Tapi juga jangan perlakukan dia seperti daun gugur. Karena bahkan daun pun pernah menyelamatkan fotosintesis dunia. Gitu. Terima kasih. Pada akhirnya, uang tidak pernah salah. Ia hanya diam, sementara manusia terus haus bahkan setelah meneguknya. Karena yang kita cari bukan nilainya, tapi makna yang tak pernah terbeli. Jangan lupa like jika kalian suka konten sederhana ini, dan subscribe jika kalian terus mendukung channel absurd ini. Sampai jumpa di Malming Absurd berikutnya.